Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam refleksi kita hari ini, mari kita ambil momen sejenak untuk mendengarkan. Dengarkan bukan hanya sekedar melangkah dengar dengan kata-kata, tapi juga merasakan dan memahami pengalaman satu sama lain. Saya ingin berbagi sebuah kesaksian dari seorang teman saya, yaitu dari Yila, sebagai seorang generasi Z yang mengalami masa-masa sulit. Ia bercerita tentang pengalamannya ketika ia merasa terasing dan tertekan di tengah tekanan sosial media dan ekspektasi yang tinggi dari lingkungan sekitar. Dalam momen-momen gelap itu, ia menemukan dukungan dari seorang teman yang menunjukkan belas kasih dengan cara sederhana, yaitu mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan waktu dan perhatian. Dan juga ia merasakan bagaimana kasih sayang itu mengubah hidupnya. Kesaksian dia mengingatkan kita bahwa belas kasih Allah seringkali hadir melalui tindakan nyata di orang-orang sekitar kita. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan, kita diajak untuk menjadi saluran belas kasih Allah bagi satu sama lain. Sekarang, mari kita beralih ke sabda Allah dalam encyclic Gifts in Mystery Cordia 1 Yohanes Paulus II menekankan bahwa belas kasih adalah sifat dasar Allah. Belas kasih bukanlah hanya sekedar tindakan, tetapi juga merupakan sikap hati yang mengajak kita untuk melihat dan merasakan penderitaan orang lain. Dalam Mystery Cordia Cultus, Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengingat bahwa wajah belas kasih Allah terlihat dalam setiap tindakan kasih yang kita lakukan. Mari kita renungkan ayat dari Injil Lukas 6 bab 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam kata sini kita diingatkan bahwa belas kasih bukanlah hanya untuk diterima, tetapi juga untuk diberikan. Dalam Fratelli Tutti, Paus Fransiskus mengajak kita untuk membangun persaudaraan yang lebih kuat di antara kita. Belas kasih tidak hanya mengenal batas, ia melampaui perbedaan, mengajak kita untuk saling mendukung. Kita hidup di dunia yang seringkali terpecah belah, tapi belas kasih Allah bersatukan kita sebagai satu keluarga. Ketika kita mempribadikan sabda Allah ini, kita diundang untuk bertanya kepada diri kita, bagaimana kita dapat menjadi perpanjang tangan belas kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kehidupan kita di perkuliahan, dalam kekeluargaan, kemudian dalam teman-teman kita, dan juga dalam lingkungan kita di sekitar kita ini. Apakah kita sudah cukup peka dan peduli terhadap kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita, atau apakah kita sudah berani untuk mendengarkan dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan? Mari kita renungkan bersama-sama segala bentuk tindakan kita yang kita diundang sendiri oleh Allah dalam menjadi tangan belas kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema besar kasih Allah seringkali terabaikan di kehidupan gereja. Kita mungkin terjebak dalam rutinitas dan kegiatan kita yang masing-masing, baik seringkali kita lupa untuk menghidupi belas kasih itu secara nyata. Mari kita ingat bahwa belas kasih Allah bukanlah konsep yang abstrak, tetapi ia adalah panggilan kita tindak. Dalam 2 DTX et Pluralitate, Paus Fransiskus menekankan pentingnya hidup dalam kekudusan melalui tindakan kasih. Belas kasih itu bukanlah hanya untuk dirasakan, tetapi juga untuk diwujudkan. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penerima belas kasih, tetapi juga menjadi pemberi. Saya juga mengajak kita semua untuk melakukan tindakan itu untuk seminggu ini dan selanjutnya. Itu juga bisa berupa mendengarkan teman yang sedang kesulitan, atau membantu teman-teman yang membutuhkan, atau juga melakukan tindakan kecil menunjukkan perhatian kita. Tindakan kecil apapun dapat menjadi saluran belas kasih Allah yang mengubah hidup orang lain. Mari kita tutup refleksi kita dengan doa, memohon kepada Allah agar kita dapat menjadi alat belas kasih-Nya di dunia ini.
semoga kita selalu ingat bahwa kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah dan setiap